Sejelek-jeleknya orang tua saya, tetap saya belain. Orang tua saya melahirkan saya ini taruhannya nyawa. Begitulah jawaban Sanjaya saat ditanyai alasannya sampai tega membunuh Margianti yang dikenalnya baru kurang 1 tahun. Di rumah inilah Sanjaya tinggal sendirian. Sanjaya kecil harus menerima kenyataan pahit ketika kedua orang tuanya berpisah dan lantas menjalani hidup masing-masing. Sementara Sanjaya kecil dibesarkan oleh keluarganya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya membuat Sanjaya kecil dan Sanjaya remaja sering tersangkut masalah. Terakhir sekitaran tahun 2020, Sanjaya baru saja bebas setelah dipenjara karena kasus curanmor. Belum lagi mendapatkan kepercayaan warga sekitar, Sanjaya kembali terkena masalah. Kali ini tak main-main masalah yang dia perbuat. Pemuda 20 tahun ini ditangkap polisi lantaran diduga telah membunuh seorang janda beranak 1. Sanjaya pun mengakui perbuatannya. Ia ternyata tak sendiri, ada 3 orang lainnya. Margianti, wanita berusia 30 tahun ini sudah menjanda. Rumah tangganya tak bisa dipertahankan. Mantan suaminya tak bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga anak semata wayangnya. Selepas berpisah dengan suaminya, Margianti tinggal di rumah orang tuanya bersama sang anak. Setiap pagi sekitaran jam 7, Margianti sudah berangkat kerja. Menaiki motor Mio putihnya, Margianti berangkat ke toko elektronik tempat ia kerja. Nanti sore atau malam, ia baru pulang kerja. Margianti sangat suka dengan pertunjukan jarang kepang di kampungnya. Ia sering datang jika ada acara budaya di kampungnya seperti jarang kepang. Sekitaran tahun 2020, Margianti berkenalan dengan Sanjaya. Mereka tak sengaja bertemu di acara jarang kepang. Margianti lah yang mengajak berkenalan dengan Sanjaya. Hingga mereka pun bertukaran akun Facebook. Margianti sering mengabarin Sanjaya jika ada pegelaran budaya di kampungnya. Di sanalah mereka terkadang bertemu. Suatu hari sekitaran bulan November 2021, Margianti menanyai Sanjaya perihal orang tuanya. Saat itu Sanjaya menceritakan jika orang tuanya sudah bercerai dan masing-masing sudah menikah. Mendengar itu, Margianti kegatalan mulut. Ia mencaci ibu Sanjaya. Kepada Sanjaya ia mengatakan jika ibunya adalah kupu-kupu malam, tukang kawin, dan Sanjaya adalah anak haram. Saat itu, Sanjaya hanya menjawab jika itu bukan urusannya, itu urusan orang tuanya. Setelah pertemuan itu, Margianti masih sering menghubungi Sanjaya. Namun siapa sangka jika Sanjaya sangat-sangat sakit hati dengan ucapan Margianti. Sakit hati itu membuat Sanjaya gelisah. Berhari-hari, Sanjaya memikirkan ucapan Margianti. Hingga akhirnya ia terpikir membunuh Margianti. Rencana pembunuhan pun dirancang. Untuk memuluskan rencananya, Sanjaya mengajak 3 orang temannya yang lain untuk membantunya. Sabtu tanggal 26 November 2021, Sanjaya dan Margianti janjian bertemu. Sebelum bertemu dengan Margianti, Sanjaya mengajak 3 temannya untuk minum. Selepas kerja, saat itu Margianti pun mendatangi Sanjaya. Dengan menaiki motor Beat Margianti, Sanjaya membawa wanita malang itu ke tempat yang sudah ia rencanakan. Margianti dibawa ke area perkebunan di kampung Dono Arum. Sesampainya di lokasi, Sanjaya pun berhenti. Di sana ia sudah ditunggu 3 temannya yang lain. Dalam kondisi malam yang gelap, janda beranak 1 itu pun diserang Sanjaya dan 3 orang temannya. Margianti pun meninggal di tempat. Sesuai rencana, jasad Margianti lantas diletakkan di pinggir jalan kampung Dono Arum, sedangkan barang-barangnya dibuang ke aliran sungai yang ada di kampung Dono Arum, sementara motor Beat dibawa kabur. Esok paginya, 27 November 2021, jasad Margianti ditemukan warga. Kondisi jasad ada bekas jeratan di leher dan 2 lubang tusukan. Penemuan itu pun dilaporkan ke Polres Lampung Tengah.
Beruntungnya ada warga yang mengenali jasad tersebut. Saat petugas datang, jasad Margianti dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Penyidikan pun dilakukan. Dari keterangan saksi, diketahui jika terakhir kalinya korban terlihat pergi berboncengan dengan Sanjaya. Sanjaya pun dikejar, hanya butuh 1 hari. Pada tanggal 28 November 2021, Sanjaya ditangkap di pinggir jalan saat nongkrong dengan teman-temannya. Sanjaya lantas diperiksa. Saat itu ia memberi keterangan jika barang-barang korban dibuang ke bawah jembatan sungai yang ada di daerah Kampung Dono Arum beserta alat yang digunakannya untuk membunuh korban. Atas perbuatan kejahatannya itu, Sanjaya dan ketiga temannya dikenakan pasal pembunuhan berencana 338, 365, dan 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Sementara itu, pembunuhan Margianti membuat keluarga terkejut. Kakak kandung korban, Suparmi, tak tahu menahu jika Margianti pernah berkenalan dengan Sanjaya. Ia tak menyangka jika adiknya itu sudah meninggal lantaran dibunuh. Suparmi mengharapkan agar tersangka dihukum mati. Nyawa harus ditebus dengan nyawa. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sekian dulu kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.